Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat ketemu kembali di mata kuliah saya, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di ilmu politik Universitas Wahid Hasim Semarang. Silakan dibuka modul saya halaman 27. Kita bahas yang namanya neraca perdagangan. Jadi ini saya coba pembelajaran lewat YouTube dengan mode rekaman video. Dengan maksud saya, satu, Anda bisa buka sewaktu-waktu. Kalau Google Meet itu kan ada durasi waktunya. Kalau ini tidak, ini silakan Anda buka sewaktu-waktu sehingga ada kendala jaringan tidak jadi masalah. Cuma ini kelemahannya tidak ada tanya jawab sehingga sifatnya satu arah ini. Nah, ini saya coba sama kayak video, nanti saya upload ke YouTube. Nah, sekarang kita bahas neraca perdagangan. Mengapa neraca perdagangan ini dibahas? Karena sekali lagi ilmu ekonomi ini sebagai ilmu apa? Yaitu sebagai ilmu dengan sumber daya terbatas, tapi keinginan tidak terbatas itu akan tercapai. Nah, salah satu keinginan tidak terbatas di tingkat makroekonomi itu adalah welfare, kesejahteraan. Apa ukuran welfare? Kalau kemarin kita sudah, yang pertama adalah pendapatan nasional. Kemudian yang kedua pengangguran. Nah, masih ingat ya? Yang ketiga adalah apa? Inflasi. Nah, sekarang kita bahas namanya neraca perdagangan. Apa sih yang dimaksud dengan neraca perdagangan? Namanya neraca itu catatan transaksi baik ekspor maupun impor. Jadi neraca perdagangan itu sebagai indikator welfare karena di situ ada namanya transaksi yaitu ekspor dan impor. Nah, jenis-jenis neraca perdagangan internasional. Jadi secara umum yang pertama adalah neraca perdagangan defisit. Apa sih? Yaitu kalau jumlah impornya lebih banyak dibandingkan ekspor, atau dibalik, ekspor sedikit impornya banyak, itu berarti neraca perdagangan defisit. Ini berarti negara itu kurang makmur karena defisit. Yang C adalah neraca perdagangan surplus, yaitu ekspornya lebih besar daripada impornya, atau dibalik, jadi impornya sedikit, ekspornya banyak. Kemudian yang C, neraca pembayaran yang sifatnya seimbang, yaitu antara ekspor sama impor itu sama. Nah, sekarang apa sih unsur-unsur neraca perdagangan? Yang pertama adalah transaksi barang dan jasa. Transaksi ini meliputi transaksi ekspor maupun impor yang sedang berjalan atau current account. Jadi ada yang sifatnya transaksi barang atau real. Misalnya aja apa? Ada namanya transaksi minyak dan gas, hasil pertanian, hasil kelautan. Ya, seperti kemarin ada lobster itu yang rame itu ya, itu berarti ada namanya ekspor. Ekspor lobster. Ya. Namun ada juga ekspor berupa jasa. Apa itu? Hak untuk menerima pendapatan, misalnya ada PKI. Atau enggak Amerika ekspor jasa ke kita. Apa itu? Ada Google, ada YouTube, ada WA, ada Twitter. Itu berarti Amerika mengekspor jasa teknologi ke Indonesia. Artinya apa sih? Berarti Amerika itu mengekspor ya jasanya ke Indonesia sehingga Amerika punya namanya pendapatan. Ada barang yang masuk. Apa itu pendapatan? Jadi kalau saya sekarang pakai WA, pakai Google Meet, nah itu Amerika dapat pendapatan. Ciri-ciri negara maju dan berkembang salah satunya adalah kalau negara maju itu pendapatannya yang terbesar dari luar negeri.
Kalau negara berkembang, pendapatan terbesar dari dalam negeri. Seperti Amerika Serikat, pendapatannya dari luar negeri, dari YouTube, dari Google, dari Microsoft, banyak sekali ya. Maka dikatakan negara maju. Nah, yang kedua ada transaksi modal. Apa sih? Ya, orang katakan transaksi investasi. Ada namanya modal secara tidak langsung. Lewat apa sih? Lewat berupa pasar modal. Ini nggak kelihatan transaksinya. Maka pasar modal itu dikatakan sebagai apa? Sebagai pasar abstrak, nggak kelihatan, tapi terjadi real ya. Abstrak ini bukan berarti ada tuyulnya, ada genderuwo, enggak. Abstrak ini artinya adalah apa? Bahwa ada transaksi modal. Seperti misalnya ini siang-siang gini, Indonesia ada transaksi di Amerika tidur, sehingga tetap aja jalan. Nanti malam Amerika jalan, Indonesia tidur, tapi bukan berarti modalnya tidak jalan-jalan. Lewat apa? Lewat saham, lewat portofolio, lewat obligasi. Namun ada juga investasi yang sifatnya langsung. Berupa apa? Berupa adanya modal yang ditanamkan langsung di suatu negara, misalnya di Indonesia. Nah, ini contohnya apa? Misalnya ada Jepang investasi pabrik ya, Toyota atau Honda atau Yamaha ke Indonesia. Maka buat Indonesia itu menguntungkan. Karena apa sih? Ya, Indonesia punya dampak, nanti ada dampak ke pendapatan bertambah. Kemudian tenaga kerja juga terserap, outputnya juga tercipta. Sehingga investasi suatu negara ke negara lain itu menguntungkan di antara dua negara itu. Nah, sekarang manfaat neraca perdagangan itu apa sih? Yaitu manfaatnya sebagai tolak ukur arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah atau negara atau swasta. Mengapa? Karena indikator negara welfare, maju apa tidak, itu alat ukurnya adalah neraca perdagangan. Jadi kalau negaranya itu surplus, berarti dia maju. Kalau defisit, berarti dia tidak maju atau mengalami kebangkrutan. Sehingga suatu negara akan siap-siap, akan membuat skema, akan membuat apa, bagaimana arah kebijakan ke depan. Contoh kecil aja misalnya begini, meskipun Anda dari ilmu politik, Anda akan apa, ditanya, misalnya ada orang punya uang 500 juta, pengen deposito, ditaruh bank kemana? Ya, Anda harus bisa jawab. Cara jawabnya bukan berarti banknya itu besar, banknya itu cabangnya banyak, bank itu punya cabang ATM banyak, gedungnya sampai lantainya sampai 50, bukan itu. Indikatornya adalah cek aja ke neracanya. Nah, di neracanya itu nanti akan ketahuan perusahaan tadi modalnya berapa, hutangnya berapa, pendapatannya berapa, sehingga itu alat ukur dari suatu perusahaan itu maju apa tidak. Kalau negara, ya negara dari neraca perdagangannya. Gitu. Kemudian yang B, untuk mengetahui besaran jumlah pengeluaran dan pendapatan suatu negara, sehingga sebagai informasi apa sih? Informasi tentang besaran ekspor maupun impor, sehingga negara itu bisa bersikap. Jadi misalnya Indonesia ini terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang masih mentah ya. Tentunya Indonesia punya apa? Batu bara. Indonesia punya apa? Punya tambang apa? Besi. Tentunya dari surplus ini kita bisa berdagang kepada negara-negara yang minus. Sehingga ada namanya saling menguntungkan. Indonesia punya sumber daya kelautan yang cukup berlimpah, bisa ekspor negara yang nggak punya laut misalnya. Kemudian yang C, menjadi informasi kegiatan apa? Ekonomi, sehingga informasi ini dijadikan apa? Perdagangan untuk mengetahui apa? Pertimbangan dalam hal kerjasama. Jadi seperti tadi, suatu negara itu ada transaksi perdagangan, surplusnya di apa?
di industri, atau di pertanian, atau perkebunan, atau perikanan. Sehingga di sini nanti saling tukar informasi. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah neraca perdagangan tadi. Sehingga masing-masing negara akan tahu kelemahannya dan akan tahu kelebihannya dari masing-masing negara. Nah, apakah transaksi neraca perdagangan ini rahasia Pak? Tidak, ini sih dipublikasikan. Tidak boleh ditutup-tutupi karena akan ketahuan. Nah, itu sekilas dari saya. Sekali lagi, karena di era daring ini saya ngajarnya nggak lama-lama, sebentar saja, yang penting Anda paham. Nah, yang terakhir adalah biasa tugas. Tugasnya carilah apa? Neraca perdagangan masing-masing negara. Jadi boleh negara Indonesia, Belanda, Inggris, Italia, Vietnam. Yang penting berbeda. Negaranya sama, tahunnya sama boleh. Atau per bulan, misalnya Indonesia bulan Januari tahun 2020 namanya A. Nama B bulan Februari tahun 2020 ya silakan. Pokoknya yang penting beda. Negara sama, bulannya beda boleh. Negara sama, tahunnya beda boleh. Apalagi negaranya berbeda, itu boleh. Yang penting ada membedakan. Ini sekilas dari saya. Saya percobaan ini mengajar pakai YouTube dengan model rekaman seperti ini. Harapannya biar mahasiswa itu nggak terikat oleh waktu. Kalau ada yang tanya, silakan tanya di YouTube. Itu saja dari saya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 12 menit, saya kira cukup. Sekian, terima kasih.